kembali lagi bersama saya Novita Saragi. Saya dari kelas 12 TKJA dan saya bersekolah di SMK Taruna Tekno Nusantara Medan. Dan selamat siang buat Miss Citra Rasindi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila. Tentu teman-teman sudah tahu kan nilai dasar Pancasila, yakni 1. Kita akan membahas dari nilai ketuhanan, dan yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima ataupun yang terakhir nilai keadilan. Nah, sebelum ke selanjutnya, maka kita harus tahu apa itu pengertian hak dan kewajiban. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak dari lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi kita masing-masing. Dan yang kewajiban ialah suatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni kita memakai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ini menjamin seluruh warga Indonesia untuk memeluk agama yang dipercayainya. Nah, di sila yang pertama ini juga ada memiliki hak dan kewajiban, yakni hak itu adanya 1. Memeluk agama yang diyakininya, yakni di mana kita harus memeluk agama yang kita yakini dan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, di mana kita menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Contohnya yakni ialah seperti Kristen, kita menjalankan ibadah dalam seminggu sekali, dan seperti yang Muslim 1 hari 5 kali, dan seterusnya, di mana kewajiban kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Ini adalah contoh di mana kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, atau memaksa orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini dalam kepercayaan kita. Dan yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Ini merupakan suatu bentuk solidaritas agar kita mampu menghormati keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi toleransi antara umat beragama, di mana kita juga diajarkan untuk saling menghormati, dan juga kita harus menjunjung toleransi antara umat yang berbeda agama. Dan di sini kita masuk ke sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sini mencerminkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Dan di sila yang kedua ini juga memiliki adanya hak dan kewajiban kita. 1. Mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang sama, di mana contohnya seperti yang berkedudukan, berjabatan, ataupun perbedaan sosial, status ekonomi. Nah, di sini tidak ada suatu perbedaan, dan semuanya harus mendapatkan perlindungan sesuai yang ditentukan dengan hukum, tanpa harus membeda-bedakan. Dan yang kedua, mendapat kesempatan, mendapat kehidupan layak yang sama seperti yang tadi. Dan juga kewajiban. 1. Mengakui persamaan hak setiap peran warga negara Indonesia dalam proses pembangunan tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Dan yang kedua, memupuk sikap saling mencintai sesama manusia tanpa memandang bulu, yakni kita harus saling mencintai sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, tanpa harus memandang bulu, yang artinya tanpa harus, kalau kita muslim, jadi kita harus mencintai yang muslim, tanpa harus seperti itu. Jadi kita harus mencintai sesama ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan kemanusiaan,
yang artinya contoh seperti ada seseorang yang memerlukan bantuan, maka kita harus membantunya dengan seperti rela sungkawan. Nah, yang ketiga itu Persatuan Indonesia, di mana mempunyai nilai bahasa walau suku dan agama berbeda-beda. Namun, bangsa Indonesia tetap bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sila yang ketiga ini kita juga memiliki hak dan kewajiban, di mana haknya yaitu 1. Mengembangkan seni dan budaya daerah dengan niat memperkaya seni dan budaya nasional. Seperti tarian, misalnya tarian dari Sumatera Barat, maka harus kita kembangkan supaya untuk memperkaya seni dan budaya nasional kita. Dan yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama walau berada jauh dari kampung halamannya. Nah, kewajiban di sila yang ketiga ini yaitu 1. Menjunjung tinggi kebersamaan. Dan yang kedua, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, rela berkorban jiwa dan raga demi terapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di sila yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana ini mencerminkan kedaulatan rakyat dan juga kekuasaan berada di tangan rakyat, di mana semua masalah bisa terselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di mana sila yang keempat ini juga adanya memiliki hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, di mana haknya itu adalah 1. Rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan bersifat membangun dan bertanggung jawab. Yang kedua, mendapat jaminan untuk berpolitik secara demokratis yang diwujudkan dengan kebiasaan berpendapat dan berorganisasi. Nah, di mana kewajibannya ialah 1. Tidak memaksakan pendapat pribadi atau golongan kepada pihak lain, di mana kita tidak boleh memaksakan pendapat kita agar diterima oleh orang lain. Dan yang kedua, selalu mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain dengan bijak. Nah, dan yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam setiap masalah yang dihadapi, di mana kita harus mengutamakan musyawarah agar masalah kita itu dapat terselesaikan. Nah, sila yang kelima atau sila yang terakhir ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan bagi seluruh warga Indonesia ialah seseorang bisa disebut adil ketika ia bersikap adil pada dirinya sendiri dan kepada orang lain juga. Nah, di dalam sila yang kelima ini juga kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, di mana 1. Mendapat perlakuan adil dalam seluruh aspek kehidupan yang melingkupi ekonomi, politik, dan budaya, di mana kita harus mendapatkan keadilan walaupun berbeda-beda ekonomi, politik, dan budaya kita. Dan yang kedua, mendapat kesempatan hidup yang sama dengan orang lain. Nah, kewajiban ialah mempertahankan sikap gotong royong di lingkungannya. Dan yang kedua, hidup sederhana, tidak berlebihan, hemat, dan tidak boros. Nah, demikian nilai-nilai Pancasila yang mengandung hubungan hak dan kewajiban, dan semboyan Pancasila harus menjadi dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh bangsa Indonesia agar tercapai kehidupan aman dan sejahtera. Demikian penjelasan saya mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman semua atau di hati para yang mendengarkan ini, saya mohon minta maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan selamat siang.